Shalom warga kerajaan, dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian. Yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy. Bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama orang percaya, believer. Ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut. 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini ya dia mengambil emas, perak karena menang perang ya. Segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia. Sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra. Yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja, siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya ya. Jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya. Ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Shalom Riverside, selamat pagi. Senang rasanya kami bisa bertemu Bapak Ibu meskipun hanya lewat media sosial atau lewat layar handphone Bapak Ibu sekalian. Tapi senang rasanya bagi kami untuk bisa tetap hadir, untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini
Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan waktunya untuk mengikuti ibadah online pagi hari ini, dan saya harap setelah ini Bapak Ibu bisa menghentikan segala aktivitas untuk kita bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Saya akan buka ibadah online ini dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami, karena kami mengerti segala sesuatu yang kami kerjakan di tempat ini hanya satu, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami lewat karya salib-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, hanya untuk satu nama, yaitu Kristus, semakin dipermuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang rasanya kami bisa bertemu Bapak Ibu sekalian sekalipun hanya via online. Dan pagi hari ini biar kondisi apapun tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur, karena Dia yang layak terima pujian. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, say, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, Raja mulia. Karena kami tahu Tuhan, ketenangan kami hanya terdapat di dalam Engkau saja. Dan sampai selamanya, biar Engkau yang terus pegang hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Oh Jesus, oh Jesus, I will be still because you are God. I will be still because you are God. I will be still, Jesus, because you are God. Oh, yes, Lord. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. when the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the
stone. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selamanya, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, oh, Yesus, kekuatanku di dalam-Mu. Karena Kau Tuhan yang pegang hidupku. Ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Ku percaya tak pernah terlambat Kau menolongku, Kau menopangku, Kau menjagaku. Karena Kau Yesus segalanya bagiku. Oh, oh, Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Karena Kau berdaulat sampai selamanya. Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi
percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah saat ini yang menyaksikan pastoral message dalam keadaan yang baik, tetap sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dan ayat bacaan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18 merupakan bacaan ayat firman Tuhan di awal ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 18. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang saya mau tekankan di dalam 3 ayat ini adalah ayatnya yang ke-16, yaitu bersukacitalah senantiasa. Ayat ini merupakan ayat yang paling pendek di dalam Alkitab. Dalam terjemahan bahasa Yunani, ini merupakan ayat yang terpendek. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan rejoice always. Nah, apakah kehendak Allah untuk kita lakukan di dalam situasi saat ini? Menurut 1 Tesalonika 5 ini berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Merupakan kehendak Allah yang kita harus lakukan di dalam situasi saat ini. Dan kata bersukacita senantiasa ini merupakan bentuk kata sekarang yang harus dilakukan sekarang, bukan nanti. Bukan juga sebuah kata kerja yang masa lampau, tetapi saat ini. Dan saudara sadar atau tidak sadar, kita hanya dihadapkan dengan 2 opsi atau 2 pilihan saat ini. Kita mau bersukacita atau sebaliknya. Kita berduka cita, kita sedih, kita khawatir, kita takut dengan situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini. Jadi hanya ada 2 pilihan bagi Bapak Ibu semua dan saya untuk kita bersukacita atau sebaliknya. Kehendak Allah untuk kita bersukacita senantiasa ini melampaui situasi yang sedang terjadi. Karena ini merupakan kehendak Allah sehingga dia melampaui situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi. Dan ini merupakan respon daripada orang yang percaya. Jadi bersukacita senantiasa adalah kehendak Allah dan juga merupakan respon daripada kita yang percaya kepada Tuhan. Saya ajak kita baca lagi dalam sebuah surat Paulus di dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Hal ini diulang lagi oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
citalah. Jadi dari dua bacaan ini kita tahu jelas bahwa buat Rasul Paulus sangat penting sekali untuk melakukan kehendak Allah ini, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, bagi kita bersukacita saja mungkin hal yang mudah. Karena di dalam hidup ini pasti saudara dan saya pernah bersukacita karena sebuah hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang membuatnya menjadi sulit untuk dilakukan ada kata senantiasa di sana. Senantiasa artinya selalu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tidak tergantung kepada sebuah situasi karena ini merupakan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan background daripada surat Filipi 4 ayat 4 ini, Paulus menulisnya di dalam penjara. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan seseorang yang berada di dalam sebuah situasi yang tidak baik, yaitu dalam penjara, yang dimana tidak ada orang mau di penjara, tetapi dia bisa menulis surat ini memberikan sebuah perintah kehendak Tuhan kepada jemaat yang ada di luar penjara untuk menghibur mereka, memotivasi mereka untuk bersukacita. Harusnya sebaliknya, Paulus yang diberikan motivasi atau dihibur untuk bersukacita dalam penjara. Tetapi Paulus berhasil mampu memberikan sebuah ayat firman Tuhan perintah bagi jemaat di Filipi untuk bersukacita walaupun dia sendiri sedang berada di dalam penjara. Kenapa Paulus mampu melakukan hal tersebut? Karena ini bukan kehendak atau kemauan manusia, tetapi ini adalah kehendak Allah di dalam Kristus yang diberikan kepada kita dan kita dimampukan untuk bersukacita di dalam segala situasi atau senantiasa. Bersukacita senantiasa juga bukan sebuah sistem bertahan bagi orang Kristen atau orang percaya di dalam situasi yang tidak baik atau dalam situasi penderitaan. Ini bukan sebuah sistem pertahanan, tetapi bersukacita senantiasa ini adalah sebuah ekspresi keyakinan, adalah sebuah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Jadi sebuah faith expression in Christ, sebuah ekspresi iman di dalam Kristus, sehingga dikatakan di sana bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sumbernya bukan dari sebuah situasi, sumbernya bukan di dalam sebuah keadaan, tetapi sumbernya adalah berasal dari Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan sumber sukacita itu. Dan diulang dua kali dalam Filipi 4 ayat 4 tadi, dia dua kali berkata bersukacitalah. Kenapa harus dua kali? Karena itu penting. Dan itu merupakan kehendak Allah untuk kita lakukan. Ada 3 alasan yang saya siapkan dalam catatan ini untuk saya bagikan bagi Bapak Ibu mengapa kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Yang paling pertama adalah, alasan pertama untuk kita bersukacita senantiasa adalah untuk merayakan kasih Tuhan bagi kita. Hal pertama untuk kita bersukacita senantiasa adalah untuk merayakan kasih Tuhan bagi kita semua. Semua orang tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Semua kita tahu, menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tetapi yang menjadi problemnya adalah seberapa spesifik dan mendalam saudara dan saya sadar dan paham bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Nah, ekspresi terbesar dan tertinggi daripada kasih Allah bagi manusia bukan adalah secara material, yaitu ketika doa dijawab, permohonan dikabulkan, atau sebuah permintaan dijawab, tetapi ekspresi terbesar kasih Allah bagi umat manusia adalah ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk dikorbankan bagi kita, untuk menyelamatkan kita. Di dalam korban atau pengorbanan Kristus inilah menjadi sebuah dasar alasan untuk kita bersukacita karena kita mendapat jaminan keselamatan yang kekal. Kita merayakan jaminan keselamatan yang kekal itu. Karena hal inilah saudara dan saya bisa bersukacita senantiasa. Karena di dalam hidup kita punya pegangan, jaminan, guarantee keselamatan yang kekal. Di akhir-akhir ini saya seringkali mencek Facebook saya, walaupun saya tidak terlalu suka dan saya jarang sekali membuka Facebook saya, tetapi saya harus membuka Facebook saya karena saya mau cek keadaan teman-teman, saudara-saudara saya yang di luar sana. Dan waktu saya buka Facebook saya
cukup kaget karena isinya 70% lebih tentang orang yang meninggal karena COVID atau karena sakit yang lain. Dan semua orang mengucapkan turut berduka cita. Tetapi yang menarik sekali, bagi orang-orang tertentu yang percaya kepada Tuhan, ada kalimat yang dikatakan di sana bahwa sampai ketemu kembali di rumah Bapa, atau sampai ketemu kembali di Yerusalem yang baru, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan till we meet again. Nah, kenapa mereka bisa mengucapkan kalimat tersebut? Karena mereka tahu ada jaminan keselamatan yang kekal. Ada sebuah jaminan bahwa mereka akan berjumpa kembali dengan saudara mereka, teman mereka, sahabat mereka. Jadi di saat Bapak Ibu dan saya tidak ada alasan secara fisik untuk bersuka cita lagi, mungkin di saat itulah Tuhan menuntun kita untuk mendapatkan dan menyadari bahwa sukacita ilahi itu yang kita harus lakukan saat ini. Di mana kita seringkali lupa dan abaikan. Sukacita ilahi itu adalah bersukacita atas jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Alasan yang kedua, kita bersukacita senantiasa adalah untuk kita merayakan kehidupan yang Tuhan sudah beri buat kita saat ini. Alasan kedua kita untuk bersukacita senantiasa karena Tuhan sudah beri kehidupan, menganugerahkan kehidupan buat kita saat ini. Hidup lebih penting daripada penunjang kehidupan itu sendiri. Kita mungkin saat ini terlalu banyak fokus kepada penunjang kehidupan dan kita abaikan atau kita lupa hidup itu sendiri lebih penting. Kita terlalu khawatir dengan penunjang kehidupan, makan, minum, dan pakai, dan tempat tinggal, dan kita lupa bersukacita bahwa ada kehidupan itu sendiri yang kita harus rayakan dan kita bersukacita atasnya. Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 25, dia katakan di dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus tidak berkata bahwa makan, minum, pakai, dan tempat tinggal tidak penting, tetapi dia ingin kita menyadari bahwa ada yang jauh lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian dan tempat tinggal, yaitu hidup itu sendiri. Jadi yang paling penting saat ini yang kita perlu bersuka cita atasnya adalah saudara dan saya masih hidup. Dan itu harus kita rayakan. Kita bersuka cita atasnya, kita bersyukur atasnya, karena kita masih hidup. Ada seorang teman saya, dia adalah seorang dokter, dan dia pernah post sebuah pesan di dalam grup chatting kami. Sederhana sekali tetapi cukup menyadarkan kami yang membacanya. Dia berkata di sana dia seorang dokter, dan dia katakan bahwa kalau saat ini Anda dan saya masih bisa bernafas normal, kita harus bersuka cita dan bersyukur. Karena di luar sana, di dalam ruang ICU, banyak orang yang sedang susah nafas. Artinya adalah saudara dan saya saat ini kalau masih bisa hidup, bernafas, sehat dan normal saat ini, mari kita bersuka cita atasnya, atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 14, dia bersyukur kepada Tuhan, dia bersuka cita karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Saya bacakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Raja Daud bersyukur atas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ini yang paling penting. Raja Daud bisa menulis ayat ini karena jiwanya benar-benar menyadari bahwa kehidupan itu sangat penting sekali daripada yang lain. Dan dia bersyukur dan dia bersuka cita atasnya. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan saya menyadari, benar-benar menyadari bahwa kehidupan itu sangat penting yang saat ini kita masih punya, yaitu kita masih hidup. Di dalam pandemi ini, satu perubahan yang menurut saya sulit untuk dilakukan adalah gaya hidup. Gaya hidup sebelum pandemi dengan gaya hidup setelah pandemi atau selama pandemi pasti berbeda.
Banyak orang mungkin mudah ketika masuk dalam pandemi gaya hidupnya berubah dengan cepat. Tetapi bagi sebagian orang cukup sulit untuk dilakukan merubah gaya hidupnya. Atau mungkin juga ada sebagian orang yang lain sampai saat ini masih belum bisa merubah gaya hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, yang paling penting dalam gaya hidup saudara dan saya bukan gayanya, tetapi hidupnya. Karena hidup lebih penting daripada gayanya. Hal yang ketiga untuk kita bersyukur dan bersukacita senantiasa, yaitu sukacita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kehendak Allah bagi kita untuk bersukacita senantiasa itu merupakan ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi di saat saudara dan saya bersukacita, itu merupakan sebuah ekspresi penyembahan kita untuk meresponi karena kita sadar bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Kristus dan kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita saat ini. Sebuah ayat terakhir di dalam kitab Sefanya, pasal 3 ayat 17. Ini sebuah ayat yang jarang sekali dibahas, tetapi sangat menarik sekali di dalam Sefanya 3 ayat 17 ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terjemahan lain bilang memberikan keselamatan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dalam terjemahan lain bilang ia menciptakan engkau menjadi baru. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sefanya 3 ayat 17 ini intinya adalah Tuhan bersorak-sorai, Tuhan bersukacita atas umatnya. Saudara bisa bayangkan, Tuhan sendiri saja bersukacita atas kita. Karena kenapa? Karena Dia datang sebagai pahlawan yang menyelamatkan kita. Kristus adalah pahlawan iman kita yang memberikan kita jaminan keselamatan. Kita diselamatkan lewat pengorbanannya. Dan Tuhan bersukacita untuk hal itu. Dan saudara pernah mungkin mendengar ayat di dalam Lukas 15 berkata bahwa kalau ada orang yang bertobat, meresponi karya keselamatan daripada Tuhan, maka dikatakan seluruh isi surga bersukacita. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dibilang Tuhan dan penduduk sorga bersukacita ketika ada orang yang diselamatkan. Jadi sukacita Tuhan atas kita ketika kita meresponi, kita datang kepada salib itu dan kita menerima karya keselamatan itu. Itu membuat Tuhan bersukacita. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 juga dikatakan bahwa ketika Yesus memikul salib, ketika Dia mengalami aniaya seperti itu, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2, Dia mengabaikan seluruh kehinaan tersebut, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Karena Tuhan tahu bahwa ketika kita meresponi karya salibnya, ada sukacita dalam hatinya ketika melihat kita selamat, kita utuh, kita diselamatkan dengan jaminan kehidupan yang kekal tersebut. Bagi setiap orang tua di rumah, saya sebagai orang tua dari satu anak, sukacita terbesar bagi seorang ayah atau bagi orang tua bukanlah ketika anaknya lulus sekolah. Sukacita terbesar bagi seorang ayah dan orang tua bukan ketika anaknya meraih gelar dokter atau doktor. Tetapi sukacita terbesar bagi orang tua ketika anaknya selamat, anaknya sehat, anaknya utuh. Nah, ini pun merupakan sukacita bagi Tuhan. Ketika karya yang sudah Dia lakukan yaitu salib, kita responi dan kita bersukacita atasnya. Kita menerima jaminan keselamatan itu. Tuhan bersukacita. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita juga bersukacita sebagai ekspresi penyembahan kita terhadap karya Kristus? Terima kasih sudah mendengarkan saya pada kesempatan ini. Saya berharap kita semua bisa menerima sesuatu dari firman Tuhan dan kita tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena Tuhan baik buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang
telah kami dengar. Kami bersyukur, kami bersukacita untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Hal yang sulit untuk bersukacita dalam keadaan yang tidak baik, tetapi ini merupakan kehendak Tuhan bagi kami untuk lakukan. Dan kami tahu ini bukan kemampuan kami, tapi ini adalah kehendak dan kemampuan Tuhan yang diberikan buat kami, untuk kami bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah kasih karunia-Mu turun dalam setiap hidup kami, setiap keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena tidak ada pilihan yang lain selain kami memilih untuk bersukacita senantiasa. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hidup kami tetap dalam lindungan Tuhan, dan kami tetap melayani Tuhan, dan kami tetap berbuah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.